Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 88. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tak berapa lama akhirnya Muchen mulai membuka mata. Hal ini jelas membuat semua orang penasaran apakah orang itu sudah benar-benar menyelesaikan segel yang dia buat. Jelas mereka bisa merasakan jika ada energi spiritual yang sangat kuat di sekitar dari tubuh Muchen. Mereka yakin jika Muchen adalah seorang master formasi. Namun, tak berapa lama, 3 penjaga Dewa Kayu masih terus melaju ke arah Muchen. Sue Tiandu yang sudah merasakan tekanan, dia pun masih merasa sangat sombong dan berkata jika kekuatan Muchen masih tidak ada apa-apanya. Luoli dan juga Wen Qingxuan pun memutuskan untuk segera mendekati Muchen. Mereka ingin memastikan apakah keadaan dari segel yang digunakan Muchen sudah siap. Muchen berkata jika kali ini dirinya yang akan melakukan serangan terakhir, sementara Luoli dan juga Wen Qingxuan bisa berdiri di belakangnya. Ucapan itu jelas membuat Wen Qingxuan tidak senang karena dia tidak akan pernah mau berlindung di balik tubuh orang lain. Tapi keadaan ini membuatnya mau tidak mau harus mengikuti arahan dari Muchen. Muchen kemudian memfokuskan pandangan matanya dan dia mulai memperhatikan ketiga penjaga Dewa Kayu yang sedang melaju ke arahnya. Dia juga menyempatkan diri untuk melirik ke arah Sue Tiandu. Namun tak berapa lama Muchen mulai memfokuskan pikiran untuk mengaktifkan segel yang baru saja dia bentuk. Cahaya dari langit dan bumi seakan-akan mulai bersatu dengan ganasnya. Sebuah diagram formasi kombinasi mulai bergabung satu sama lain. Hal ini jelas membuat semua orang bisa merasakan sekuat apa segel yang telah dibentuk oleh Muchen itu. Bahkan Wen Qingxuan tidak menyangka bahwa Muchen akan mampu mengaktifkan segel formasi yang baru saja dia beli. Pada saat itu, Wen Qingxuan mulai yakin jika Muchen bukan hanya sekedar master formasi pertempuran tingkat kelima. Mungkin dia berada di atasnya. Kekuatan segel formasi milik Muchen mulai mengeluarkan badai energi yang berputar-putar begitu cepat. Tak lama, ketiga penjaga Dewa Kayu juga sudah mulai cukup dekat dengan seorang Muchen. Hal itu membuat Muchen mengarahkan jarinya ke atas langit dan kemudian suara pedang yang bertabrakan mulai terdengar dari dalamnya. Namun pedang-pedang ini tidak memiliki wujud fisik, hanya terkondensasi atau terbentuk dari energi spiritual. Formasi roh pedang yang berjumlah sangat banyak pun kini sudah siap. Hal itu jelas membuat Muchen mengarahkan serangan tepat pada para pengawal atau penjaga Dewa Kayu. Pada akhirnya, bum bum bum, suara serangan pun mulai terdengar. Pertarungan yang hebat ini mulai terjadi antara penjaga Dewa Kayu dengan segel roh pedang milik Muchen. Tidak lama kemudian, serangan dari formasi milik Muchen telah mampu mengubah para penjaga Dewa Kayu menjadi sebuah bola yang hancur teriris-iris oleh begitu banyaknya pedang yang turun dari langit. Hal ini membuat mereka yang melihatnya menjadi terkagum-kagum. Sue Tiandu, raut wajahnya juga telah berubah menjadi sangat jelek. Namun Muchen tidak mempedulikan hal itu dan dia kemudian kembali menggerakkan formasi roh pedangnya untuk membuat pedang-pedang itu mengejar Sue Tiandu dan juga kelompoknya. Karena kecepatan yang luar biasa membuat pedang-pedang itu kini sudah berada di dekat dari Sue Tiandu dan juga anggota kelompok itu. Bahkan lengan mereka mulai terkena goresan-goresan dari 1000 pedang yang dikeluarkan oleh Muchen itu. Tubuh dari Sue Tiandu terluka cukup parah. Dia pun memutuskan untuk melarikan diri dengan membentuk sebuah segel tertentu yang kemudian berubah menjadi kilatan cahaya berwarna merah. Sementara Wang Zhong dan Mo Yu, mereka juga kabur karena bisa merasakan niat yang sangat menakutkan dari seorang Muchen. Menyaksikan hal seperti itu jelas Muchen bersikap bodoh amat. Bagi Muchen yang terpenting saat ini adalah harta karun yang tersimpan. Beberapa kelompok juga sudah mulai berhamburan keluar dengan kondisi luka-luka di tubuh mereka. Hal ini jelas membuat tidak ada satupun kelompok lagi yang berani meremehkan Muchen dan juga orang-orangnya. Detik berikutnya, Muchen pun mengarahkan jarinya dan membawa roh-roh pedang
Menuju ke arahnya, pedang itu saat ini juga membawa plakat Dewa Kayu ke hadapan Muchen dan membuat Muchen hanya bisa tersenyum. Secara perlahan energi yang ada sedikit demi sedikit mulai menghilang. Meskipun begitu jelas mereka tidak akan berani melawan Muchen karena dua wanita di sampingnya juga mempunyai kekuatan yang mengerikan. Semua kelompok yang tersisa tidak ada satupun yang memprovokasi kelompok Muchen ini. Tak lama kemudian Muchen mulai turun dari udara, diikuti oleh Luoli dan juga Wen Qingxuan. Hal ini membuat semua kelompok mulai pergi satu persatu. Namun ketika kelompok Wu Yingying akan pergi, Muchen pun menahannya. Mendengarkan hal seperti ini jelas membuat Wu Yingying merasa aneh. Namun Muchen, dia segera mengatakan jika dirinya ingin membuat kesepakatan dengan Wu Yingying. Awalnya Wu Yingying tidak berminat, namun Luoli segera membujuk gadis itu sampai mau. Ketika sudah setuju dengan hal ini, Muchen pun memberikan penawaran untuk menukar plakat Dewa Kayu yang dipegang Wu Yingying dengan benda yang lainnya. Hal ini tentu menjadi kecurigaan tersendiri bagi seorang Wu Yingying, namun Muchen menjelaskan jika dia adalah pewaris, sehingga ketika dia bisa mengumpulkan 6 plakat Dewa Kayu, pasti Muchen akan mendapatkan sebuah manfaat tertentu. Muchen menawarkan 10 tetes cairan spiritual tertinggi demi bisa ditukar dengan plakat Dewa Kayu milik Wu Yingying itu. Namun Wu Yingying masih tidak mau. Dia ingin hal ini dianggap sebagai hutang saja, karena sampai detik ini dia masih belum terpikirkan ingin meminta apa dari Muchen. Wu Yingying kemudian memutuskan untuk pergi setelah dia memberikan plakat Dewa Kayunya kepada Muchen. Menyaksikan hal itu jelas Muchen merasa cukup senang. Saat ini masih ada satu akademi, yaitu Akademi Spiritual Shihai yang masih memegang plakat lainnya. Tentu saja Muchen langsung menawari dengan pengganti plakat itu menggunakan 5 tetes spiritual tertinggi. Mendengarkan tawaran itu jelas membuat mereka menyetujuinya. Dan kemudian Shihai Ling Yuan memberikan plakat Dewa Kayunya kepada Muchen. Alhasil, Muchen merasa cukup senang karena dia sudah memiliki 6 plakat Dewa Kayu secara lengkap. Setelah melengkapi hal ini, Muchen memutuskan untuk mencari tempat dan mengasingkan diri. Wen Qingxuan yang mendengarkan hal seperti itu langsung memilih untuk berpisah saja, karena kali ini kompetisi Akademi Spiritual sudah mencapai tingkat yang paling puncak. Wen Qingxuan yakin jika kelompok kuat sudah mulai menampakkan diri masing-masing. Dia juga yakin jika tempat-tempat penting sudah dieksplor oleh setiap kelompok yang ada. Hal ini jelas membuat setiap kelompok itu akan memiliki kekuatan yang lebih tinggi jika dibandingkan sebelumnya. Wen Qingxuan memiliki tujuan untuk merebut kembali posisinya yang berada di peringkat pertama dari kelompok Jisuan. Maka dari itu, dia ingin mulai berburu poin kembali. Mendengarkan kata-kata dari Wen Qingxuan jelas membuat Muchen yakin tak lama lagi dirinya akan bisa bertemu dengan Jisuan. Muchen pun mulai merasakan kehilangan saat sosok Wen Qingxuan dan juga kelompoknya berpamitan. Dia juga mulai tahu jika saat ini setengah kekuatan kelompoknya sudah berkurang. Namun Muchen berjanji jika dirinya akan dengan cepat menjadi kuat dan kemudian memberikan bantuan pada Wen Qingxuan untuk mengembalikan posisinya di peringkat pertama lagi. Tak berapa lama, Bin Er dan juga anggota yang lainnya mulai melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan pada kelompok Muchen. Menyaksikan adegan seperti ini, Muchen pun mengajak anggotanya untuk mencari tempat yang aman dan mulai berkultivasi. Selama di perjalanan, mereka mulai mengkhawatirkan kelompok Shen Changsen. Namun Luoli yakin jika kelompok itu seharusnya masih baik-baik saja. Tak lama kemudian mereka sudah menemukan sebuah gunung terpencil yang sangat sepi dan kemudian memutuskan untuk memakai tempat ini sebagai tempat kultivasi saja. Muchen mulai turun di sebuah lembah yang indah bersama dengan Luoli. Mereka berdua juga membicarakan kepergian Luoli yang akan kembali ke klan Dewa Luo setelah kompetisi Akademi Spiritual selesai. Muchen juga mengingatkan jika dirinya pasti akan menepati semua janji-janji terhadap Luoli.
Tidak ingin membuang-buang waktu lagi, Luo Li pun memutuskan untuk segera memejamkan matanya dan memasuki kultivasi selanjutnya. Melihat jika Luo Li sudah berkonsentrasi, Mu Chen juga memutuskan untuk segera berkultivasi dalam hal ini. Dan sekarang dirinya mulai mengeluarkan 6 plakat dewa kayu yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Ketika sudah mulai memejamkan mata, Mu Chen mulai mengetahui jika informasi yang ada di dalamnya sebagian sudah menghilang. Mu Chen tahu jika plakat milik Wu Yingying pasti sebelumnya sudah dipelajari, maka dari itu informasi yang bisa dia dapatkan tidak lengkap. Meskipun cukup kecewa, Mu Chen tahu jika pasti plakat-plakat ini masih memiliki kekuatan yang lainnya. Tak berapa lama, simbol pohon yang berada di dahi Mu Chen pun mulai bersinar, dan sinar-sinar itu sekarang mulai tertuju pada keenam plakat dewa kayu yang berada di hadapan Mu Chen. Hanya dalam hitungan menit saja plakat-plakat itu pun mulai meleleh dan kemudian membentuk sebuah bola energi yang berwarna hijau dengan permukaan yang mirip dengan kulit pohon. Bahkan saat ini simbol kayu atau simbol pohon yang berada di dahi Mu Chen juga mengeluarkan sinar energi yang semakin memadat, dan detik berikutnya berubah menjadi sepotong kulit kayu hijau seukuran telapak tangan. Mu Chen bisa merasakan jika fluktuasi yang dipancarkan sangatlah kuat. Setelah beberapa saat, cahaya hijau dari dahi Mu Chen itu pun menjadi memudar bersamaan dengan munculnya kulit kayu ini. Mu Chen memegang kulit kayu tersebut dan dia bisa melihat jika di dalamnya terukir sebuah simbol-simbol yang kuno. Mu Chen mulai memejamkan matanya untuk melakukan penyelidikan pada simbol-simbol ini, dan dia pun mulai mendapatkan sebuah informasi jika kulit kayu itu adalah benda yang bernama saraf kayu. Yang paling mengejutkan adalah benda ini telah mencapai tingkat seni ilahi yang agung. Mu Chen juga memperoleh informasi apabila seni ini merupakan fondasi bagi istana dewa kayu. Bahkan hanya para tetua yang diizinkan untuk mempraktekkan seni tersebut. Namun sayangnya, saraf kayu ini memiliki sebuah kelemahan di mana hanya bisa diaktifkan di wilayah dengan energi pohon atau energi kayu yang besar. Raut wajah Mu Chen ketika mendapatkan informasi seperti ini mulai berubah menjadi cukup muram. Bukan hanya soal itu, namun seni yang dia dapatkan ini juga tidak bisa digunakan untuk menyerang. Mu Chen sekarang juga mendapatkan informasi sekali lagi apabila teknik ini zaman dahulu digunakan untuk menanam pohon. Namun Mu Chen segera berpikir keras apa kaitannya antara teknik menanam pohon dengan teknik saraf kayu. Tak berapa lama Mu Chen mulai menemukan keterkaitan antar keduanya, dan dia yakin jika teknik menanam pohon itu ada supaya saraf kayu ini bisa diaktifkan. Mu Chen kemudian memutuskan untuk memejamkan matanya dan berkultivasi sekali lagi. Dia ingin memahami secara detail dari saraf kayu yang ada di tangannya. Di sisi lain, kompetisi akademi spiritual semakin mencapai tahap akhir. Berbagai tim elit yang dahulunya bersembunyi kali ini mulai muncul satu persatu, dan yang mereka perlukan bukan hanya bertahan, tapi mendapatkan poin yang banyak sehingga bisa masuk ke posisi 8 besar. Di sebuah area pusat tempat berkumpulnya orang-orang yang ikut kompetisi Akademi Roh, mereka mulai menyerang satu sama lain. Bahkan kelompok yang dulu dianggap lemah kali ini juga telah menunjukkan kekuatan aslinya. Beberapa dari kelompok itu bahkan bukan berasal dari akademi yang elit, namun kekuatan yang dimiliki tidak bisa dianggap remeh. Dan sekarang posisi 16 besar sudah sangat sulit untuk digapai karena hampir setiap hari perubahan posisi itu selalu terjadi. Hal ini menunjukkan semakin banyak tim kuat yang berdatangan. Bahkan hanya dalam beberapa hari kelompok Wen Qingxuan sudah bisa menempati posisi ketiga. Hal ini jelas membuat semua orang tahu seberapa hebatnya kemampuan yang dimiliki oleh Wen Qingxuan itu, yang selama ini memiliki julukan sebagai
gadis burung phoenix. Kita kembali ke tempat dari Mu Chen berada. Sekarang Su Huang, Mu Fengyang, dan juga Zhao Qingshan sudah mulai bisa merasakan hasil dari kultivasinya setelah beberapa hari. Dan itu membuat mereka mulai merasakan kegembiraan yang luar biasa. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara ledakan dari arah belakang gunung. Dan mereka bisa menyaksikan jika energi yang berwarna putih dan hitam mulai memancar dengan kecepatan yang luar biasa seperti badai. Bahkan, sebuah cairan juga mulai muncul di atas kepala Mu Chen. Hal itu membentuk sebuah gelombang tertentu. Merasakan hal seperti ini, Mu Chen mulai membuka matanya. Dia merasa senang karena energi spiritual yang dia miliki bertumbuh dengan sangat kuat jika dibandingkan sebelumnya. Mu Chen pun memutuskan untuk segera membuka segel yang terlihat cukup aneh. Dan akhirnya, sebuah perisai hijau mulai muncul, langsung menyelimuti pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Sinar cahaya yang telah muncul itu juga mulai mengarah pada perisai berwarna hijau. Mu Chen kali ini mulai bisa merasakan teknik penanaman pohon adalah sesuatu yang luar biasa. Dan ini jelas membuat dia merasa senang meskipun teknik itu tidak bisa digunakan untuk menyerang. Kita berpindah ke tempat dari Luo Li berada. Saat ini pedangnya sudah mulai mengeluarkan energi spiritual yang cukup luar biasa. Kebahagiaan semua orang jelas terpancar ketika menyaksikan hal seperti itu. Bahkan Su Huang tidak menyangka jika kekuatannya akan bertumbuh sebesar ini. Luo Li dan juga yang lainnya pun segera mendekati Mu Chen. Dan itu membuat Mu Chen bisa merasakan jika kekuatan semua orang sudah mulai bertambah. Mu Chen tersenyum kejut karena dia merasakan jika Luo Li sudah melewati tingkat pertama dari jiwa ilahi. Hal ini jelas membuat mereka mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Melihat perubahan wajah dari seorang Mu Chen, Luo Li tahu apa yang sedang dipikirkan oleh kekasihnya ini. Maka dari itu dia mencoba untuk menenangkan Mu Chen. Selanjutnya, Mu Chen pun memutuskan untuk segera berangkat menuju tempat pusat kompetisi akademi spiritual berlangsung. Kita berpindah pada sebuah lembah yang cukup dalam. Kali ini terdapat kelompok Shen Changsheng yang sudah selesai bertarung. Dan mereka mendapatkan sebanyak 13.000 poin. Namun, mereka masih penasaran kenapa kelompok Mu Chen masih belum muncul di daftar 16 besar. Hal ini jelas menjadi sebuah pertanyaan sendiri bagi kelompok Shen Changsheng. Karena dengan kekuatan yang dimiliki Mu Chen serta Luo Li, tentu saja itu bukan hal yang sulit untuk mendapatkan poin dari orang lain. Shen Changsheng berharap saat kembali, dirinya bisa melampaui kekuatan Mu Chen lagi. Meskipun hal ini akan sangat sulit, karena waktu yang mereka miliki semakin berjalan, maka dari itu Shen Changsheng memutuskan untuk segera pergi ke pusat kompetisi akademi ini berlangsung. Selama di dalam perjalanan, kelompok dari Mu Chen mulai menemui begitu banyak kelompok yang lainnya. Mu Chen bisa merasakan jika energi yang mereka punya cukup kuat. Namun sayang sekali tidak ada kelompok yang berani berurusan dengan Mu Chen. Hal ini terjadi karena mereka tahu jika Mu Chen bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Karena tidak ada yang berani mengambil tindakan dengan kelompok Mu Chen, membuat dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan pada akhirnya, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Mereka mulai mendapatkan informasi jika kelompok Wen Qingxuan sekarang mengalami sebuah bahaya. Mendengarkan informasi seperti itu jelas Mu Chen dan juga kelompoknya pun terkejut. Mereka tidak menyangka jika ada orang yang bisa mendorong Wen Qingxuan sampai di titik ini. Bahkan Mu Chen saja tidak yakin jika dia akan bisa menang mutlak melawan seorang Wen Qingxuan sendirian. Tak berapa lama, ada orang yang juga membicarakan hal ini, dan mereka berkata jika Wen Qingxuan berhadapan dengan Xiao Huang, dan orang ini adalah pemimpin misterius dari aliansi akademi. Dari informasi yang didapatkan, Xiao Huang adalah seorang master formasi, sehingga kelompok Wen Qingxuan terjebak dalam sebuah formasi yang telah dibuat oleh Xiao Huang tersebut. Mu Chen yakin jika orang ini pasti adalah orang yang sama dengan orang yang telah membantu Mo Yu membuat
lempengan batu giok yang di dalamnya berisi sebuah formasi juga. Mu Chen yakin jika Wen Qingxuan pasti bisa mengatasi hal ini, namun dia pasti tidak akan tega jika harus meninggalkan anggotanya. Namun Xiao Huang cukup aneh karena sudah 3 hari mereka menahan kelompok Wen Qingxuan tanpa melakukan apapun. Mendengarkan informasi hal ini jelas membuat Mu Chen cukup curiga. Dia yakin jika Xiao Huang pasti hanya ingin memancing kelompok Mu Chen keluar karena dendam sebelumnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mu Chen akan mengambil keputusan untuk pergi menyelamatkan Wen Qingxuan dan berhadapan dengan orang yang bernama Xiao Huang yang merupakan pemimpin misterius dari Aliansi Akademi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.